Beuh, mantap nih petasan. Hai. Pokoknya lebaran besok petasan ini udah siap meledak. Hehe. Assalamualaikum. Hah, siapa tuh? Ganggu orang aja sih siang-siang. Suara keras apa itu tadi? Nggak ramah banget buat jantung aneh. Siapa sih yang tega-teganya bikin keributan di sekitar sini? Astagfirullah, suara keras apa tadi? Gara-gara suara itu, anakku jadi kaget terus nangis kejer kayak begini. Petasan gue tinggal satu doang nih. Habis yang ini gue ledakin, gue mau bikin lagi di rumah. Gue mau bikin petasan yang lebih gede. Hai. Walah, jadi ini ulah kamu, Supri. Walah, jadi ini biang keroknya. Ini pelaku yang bikin anak gue nangis kejer kayak begini. Hah? Apaan sih kalian ini? Gak jelas banget. Tahu-tahu kok gue dimarahin. Astagfirullah, Supri. Gimana kita nggak marah sama kamu? Gara-gara kamu nyalain petasan di sekitar sini, saya tadi sampai kaget loh. Jantung saya sampai mau copot rasanya. Emang kamu mau tanggung jawab kalau saya sampai meninggal karena kamu nyalain petasan di sekitar sini? Lah, ngapain saya harus tanggung jawab, Mah? Lagian harusnya Simbah itu bersyukur. Nani? Bersyukur? Iyalah, justru kalau Simbah meninggal karena petasan saya, Simbah harusnya bersyukur dan berterima kasih kepada saya. Karena atas jasa saya, akhirnya Simbah bisa meninggalkan dunia yang kejam ini dan bisa menghadap Allah dengan lebih cepat. Astagfirullahaladzim. Woi Supri, yang bener aja lu. Dah, apalagi sih ini emak-emak rempong gendong anak. Woi Supri, mungkin si Mbah ini bisa bersyukur kalau dianya mati. Lah kalau anak gue yang mati karena kaget gimana? Hah? Lihat nih, dari tadi anak gue nangis kejer begini kagak berhenti-henti. Tanggung jawab lo. Dah, anak nangis kejar begitu mah gampang nenanginnya. Gimana coba? Nih, lihat ya. Oi, bocil PA. Kagak capek lo nangis dari tadi? Kalau lo kagak diam, gue nyalain juga nih petasan di mulut lo. Tuh, kan langsung diam. Dah lah, minggir-minggir. Gue mau nyalain petasan terakhir gue. Lah, kagak ada. Kagak ada ceritanya lu nyalain petasan-petasan lagi di sekitar sini. Lihat tuh halaman rumah gue. Halaman gue jadi kotor banget gara-gara lu. Bener banget, Supri. Gara-gara petasan kamu itu, lingkungan di sekitar sini jadi kotor. Emangnya kamu mau beresin ini semua? Dih, ngapain segala diberesin? Woi mbah-mbah tua, emak-emak rempong. Ngapain kalian segala mikirin sampah-sampah ini? Asal kalian tahu, sampah-sampah kertas ini nanti itu bakalan hilang dengan sendirinya. Karena ada hujan dan angin. Lagian apa juga hak kalian? Kok kalian bisa larang gue nyalain petasan di sini? Oi, asal kalian tahu, nyalain petasan di sekitar sini itu udah jadi tradisi kampung ini. Tiap tahun setiap lebaran, pasti di kampung ini selalu nyalain petasan. Jadi kalian gak punya hak buat larang gue nyalain ini petasan. Kalau memang kalian gak terima, mending kalian pergi aja dari kampung ini. Paham? Astagfirullahaladzim. Dahlah, minggir. Gue mau nyalain ini petasan terakhir gue. Alah susu.
Bisanya cuma bikin orang repot aja. Dasar Supri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Loh, apa yang sedang terjadi di sini? Kenapa kalian berdua gosong begini? Iya loh, barusan saya juga mendengar suara ledakan yang sangat keras. Sebenarnya ada apa ini? Jadi ini Pak RT, Pak Ustadz, suara ledakan barusan itu berasal dari petasan si Supri yang baru saja dia ledakan di depan rumah kami. Iya Pak RT, Pak Ustadz. Dan karena itulah kami menjadi gosong seperti ini. Astagfirullahalazim. Bisa-bisanya si Supri melakukan itu semua. Padahal kan yang namanya petasan itu sangat berbahaya. Udah boros karena bakar uang. Belum lagi mudorotnya lebih banyak ketimbang manfaatnya. Bener banget Pak Ustadz. Pak RT, saya mohon tolong kasih tahu itu orang untuk berhenti menyalakan petasan di sini. Jujur itu semua sangat mengganggu Pak RT. Belum lagi saya juga punya anak bayi. Saya takut kalau bayi saya jantungan sejak dini Pak RT. Betul itu Pak RT, saya pun juga takut. Saya takut kalau saya mati konyol. Saya pengen saya mati dengan syahid di jalan Allah. Bukannya mati konyol karena petasan si Supri. Baiklah kalau begitu. Setelah ini saya akan mendatangi rumah si Supri untuk memberikan arahan kepada dia. Ya udah kalau gitu Pak Ustadz, mari sekarang kita ke rumah si Supri. Baik Pak RT. Baiklah kalau begitu, Pak, Bu, saya dan Pak Ustadz pamit dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mantap nih petasan. Hai. Pokoknya lebaran besok petasan ini udah siap meledak. Hehe. Assalamualaikum. Hah? Siapa tuh? Ganggu orang aja sih siang-siang. Waalaikumsalam. Loh, Pak RT, Pak Ustadz, ada apa ini Pak? Kok Pak RT dan Pak Ustadz kemari? Jadi begini Su, saya barusan mendapatkan keluhan dari warga. Kalau perilakumu itu yang dimana kamu menyalakan petasan dengan cara sembarangan telah mengganggu keamanan, kenyamanan, dan ketentraman mereka. Lah, Pak, ngapain Pak RT segala mikirin mereka? Kan petasan udah jadi tradisi di kampung ini, Pak. Pak RT mau ngehilangin tradisi kampung kita. Ada apa ini? Kok pada ribut-ribut di depan rumah saya? Bu, jadi begini Bu. Saya sedang menasihati si Supri agar si Supri tidak menyalakan petasannya secara sembarangan lagi, agar tidak mengganggu para warga. Lah, Pak RT, sembarangan bagaimana? Kan si Supri nyalain petasan juga kan di luar rumah, bukan di dalam rumah-rumah mereka. Mereka aja kali yang sensi sama anak saya. Nggak suka banget sih lihat orang kreatif dikit. Dasar SDM rendah. Astagfirullahalazim. Sebenarnya bukan itu saja Bu yang perlu dipahami. Perlu saya jelaskan, sebenarnya MUI yaitu Majelis Ulama Indonesia juga telah mengeluarkan fatwa bahwa petasan itu haram karena petasan itu dianggap membahayakan nyawa dan juga harta, yang dimana itu termasuk perbuatan mubazir
dan juga mengganggu ketenangan umum di lingkungan masyarakat. Dan hal ini pun juga dijelaskan di dalam Al-Quran, surah Al-Isra ayat 26 dan 27. Dan berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan. Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan, dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Oh alah, jadi semua itu sudah diatur juga ya Pak Ustadz di dalam Al-Quran. Betul sekali Pak RT. Bahkan di negara kita ini Pak RT, ada undang-undang yang mengatur tentang petasan, yaitu Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, yang dimana undang-undang ini mengatur sanksi pidana berat terhadap kepemilikan, pembuatan, pengangkutan, atau penggunaan senjata api, amunisi, dan bahan peledak secara ilegal, dan pelanggar dapat dipenjara hingga 20 tahun atau pidana dengan hukuman mati. Ah elah Pak Ustadz, ini negara sebenarnya maunya apa sih Pak Ustadz? Warga mau gini, dilarang. Warganya mau gitu, dilarang. Perasaan negara ini bisanya cuma ngelarang-larang doang deh. Bener banget tuh, Mak. Bukan seperti itu, Bu. Namun, suatu hal yang memang itu memiliki resiko yang membahayakan nyawa seseorang, memanglah sebaiknya dilarang, bukan malah dijadikan tradisi. Betul tuh Pak Ustadz. Pak Ustadz inget juga nggak tuh? Dulu banget Pak Ustadz, tepatnya ada di daerah Pemalang. Para warga merayakan Idul Fitri dengan menyalakan petasan raksasa yang dirakit sendiri. Dan tragisnya, petasan itu juga meledakkan orang-orang yang sedang menyalakannya. Oh iya Pak RT, saya ingat tuh. Penonton, jangan coba-coba cari videonya ya. Pokoknya ngeri banget deh. Pak Ustadz aja habis nonton sampai nggak kuat buat makan. Heleh, Pak Ustadz sama Pak RT mah lebay banget. Itu mah karena mereka kurang pro aja saat bikin petasan, makanya bisa mati. Beda dengan anak saya mah pinter. Anak saya itu udah pro dalam pembuatan petasan. Pokoknya skill anak saya nggak perlu diragukan lagi deh. Dan yang jelas, saya mendukung anak saya dalam pembuatan petasan ini. Karena petasan ini adalah tradisi di kampung ini dari dulu hingga sekarang. Beuh, betul banget tuh, Mak. Hai, emak emang yang terbaik deh ah. Ya sudah kalau begitu. Yang penting saya cuma menghimbau. Kalau memang si Supri bersikeras untuk tetap menyalakan petasan, saya harap si Supri menyalakan petasan tersebut di lapangan desa yang jauh dari pemukiman warga. Ah elah, Pak. Di lapangan mah kejauhan. Kalau yang deket aja ada, kenapa harus yang jauh? Astagfirullah Supri. Ya sudah kalau kamu ngeyel untuk diberitahu. Yang terpenting dari kami selaku orang tua di kampung ini sudah mengingatkan. Dan apabila kamu masih mengeyel, apapun nanti yang terjadi, kamu harus siap untuk bertanggung jawab. Betul itu Pak Ustadz. Ya sudah kalau begitu, berhubung kami sudah selesai di sini, kami mohon pamit dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, ada-ada aja tuh. Dua orang tua itu udah umur gak lama lagi, masih aja ngurusin urusan orang lain. Bener banget, Mak. Ya udah, Mak. Supri mau berak dulu ya, Mak.
Jadi kebelet nih gara-gara diceramain sama Pak Ustadz tadi. Ya udah, sana Gih kalau mau berak dulu. Mama juga mau belanja dulu ke warung Pok Lela. Mau beli takjil buat buka puasa. Mama duluan ya, Nang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Beh, gara-gara ceramah Pak Ustadz yang nggak penting tadi, mending berak dulu nggak sih? Astagfirullah, Supri. Nak, kok bisa nak? Kok bisa jadi seperti ini? Astagfirullah. Bu, apa yang sebenarnya sedang terjadi? Saya nggak tahu Pak Ustadz. Saya baru pulang dari beli takjil di warung Pok Lela. Dan keadaan sudah seperti ini. Lah, ibu kenapa segala nangis? Kata ibu, ini kan semua udah tradisi. Kalau udah tradisi, ngapain ditangisin? Berarti anak ibu adalah orang-orang pilihan yang dimana bisa dikenang sebagai orang berjasa di dalam tradisi ini. Astagfirullahalazim. Kalau udah begini mah, si Supri bukannya mati syahid, tapi malah mati sangit. Sungguh akhir hidup yang pahit. Ih, amit-amit.